Halo anak-anak, sekarang kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang bangun datar. Yang anak-anak pelajari di kelas 4, bangun datarnya yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persegi. Seperti di gambar ini anak-anak bisa lihat nih, ini gambar persegi. Jadi persegi itu apa sih? Persegi itu bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Ini namanya sisi nih ya, ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini juga sisi. Makanya biasanya ada tandanya begini. Tandanya nih garisnya satu, garisnya satu, garisnya satu, satu gini, artinya semua sisinya sama panjang. Ada yang pakai garisnya satu, ada yang pakai garisnya dua. Semuanya kalau satu, satu semuanya. Kalau dua ya dua semuanya. Artinya semua sisinya sama panjang. Jadi namanya persegi mempunyai 4 sisi, keempat sisinya sama panjang, lalu mempunyai 4 sudut. Nih sudutnya ada 4. Terus keempat sudutnya siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Jadi dia membentuk huruf L. L begini, L terbalik ya, L ke bawah begitu ya, dia membentuk huruf L. Itu berarti 90 derajat. Nah, yang anak-anak harus hafal adalah luas persegi dan keliling persegi. Jadi yang kita pelajari nanti ada mencari luas persegi, keliling persegi, terus mencari sisi persegi jika luasnya diketahui. Ada lagi yang mencari sisi persegi jika keliling perseginya diketahui gitu ya. Nah, ini rumusnya anak-anak perlu catat. Contoh soalnya juga anak-anak perlu catat. Jadi luas persegi rumusnya apa nih? Sisi kali sisi. Ada yang menuliskannya begini, ada juga menuliskannya begini. Luas persegi sama dengan S kali S boleh. Ya tidak apa-apa, mau tulis begini boleh, mau tulis begini boleh. Lalu keliling persegi itu apa? Keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Namanya juga keliling. Keliling itu artinya mengelilingi. Ya, karena sisinya ada 4 berarti 4. 1, 2, 3, 4. Makanya 4 kali sisi. Menuliskannya begini boleh atau menuliskannya gini 4 kali S juga boleh. Nah, kita sekarang lihat ke contoh. Contoh soal yang ini, dia minta adalah mencari apa nih? Mencari luas persegi dan mencari keliling persegi. Nah, yang pertama kita cari dulu ya luas perseginya ya. Segala sesuatunya anak-anak harus tulis rumusnya dahulu. Jadi rumusnya luas persegi apa? L sama dengan S kali S. Kalau dia luas, pasti L-nya L besar. Kalau dia L-nya L kecil, itu artinya lebar. Jadi sisinya kan tadi udah ketahuan kan nih, sisinya 8. Ya sudah, anak-anak tinggal ganti. Huruf-huruf ini diganti dengan angka. Berarti 8 kali 8 berapa? 64 cm persegi. Nah, kalau nanti anak-anak lihat soal di Google Classroom tidak bisa diketiknya angka 2-nya di atas begini. Pasti ditulisnya pakai kata-kata cm persegi, tidak apa-apa. Anak-anak tidak usah bingung kok ada bangun datarnya persegi di sini, ada bangun datar lagi persegi. Bukan. Ini bukan menerangkan bangun datarnya, ini menerangkan angka 2 yang di atas ini. Ya, jadi luas perseginya itu tadi yang ada di gambar ini adalah berapa tuh? 64 cm persegi. Mau nulisnya begini boleh. Ini ditulisnya begini karena di Google Classroom tidak bisa tulis pangkat 2. Tapi kalau anak-anak nanti ada soal berupa esai, menuliskannya perseginya 2-nya naik ke atas begini ya. Nah, sekarang kita mencari keliling persegi. Keliling persegi apa rumusnya? Segala sesuatunya ingat harus tulis rumusnya dahulu. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Jadi digantilah ini, sisinya diganti dengan angka. Kan tadi angkanya sudah diketahui kan? Jadi 4 kali 8, 32 cm. Nah, kalau keliling tidak perlu pakai angka 2 di atas gitu. Tidak perlu pakai persegi. Tapi kalau luas harus pakai persegi. Nah, inilah untuk mencari luas dan keliling persegi. Nah, anak-anak, itu tadi contoh yang pertama. Sekarang ini contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Contoh yang kedua dan yang ketiga yaitu mencari sisi persegi. Contoh yang kedua, mencari sisi persegi jika luasnya sudah diketahui. Contoh yang ketiga, mencari sisi persegi jika kelilingnya sudah diketahui. Kita lihat dulu contoh yang kedua ya. Kita lihat di sini keterangannya. Jika luas persegi sudah diketahui, lalu diminta adalah untuk menentukan sisi persegi, maka caranya seperti begini. Kita lihat contohnya ya. Luas sebuah persegi 25 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisinya? Jadi ingat pesan ibu, segala sesuatunya harus tulis rumusnya dahulu. Jadi anak-anak tulis nih, karena dia berhubungan dengan luas persegi, anak-anak tulis L sama dengan S kali S. Nah, sekarang kita ganti nih, huruf-hurufnya ini diganti dengan angka. Mana-mana saja yang sudah ada angka-angkanya, yaitu diganti dengan angka. Yang sudah ada angkanya mana nih? Luas persegi. Maka di sini L-nya kita ganti dengan 25. Sisinya sudah diketahui belum sih? Belum, karena justru panjang sisinya lah yang sedang dicari. Jadi anak-anak tulis 25 sama dengan S kali S. Nah, anak-anak harus ingat lagi perkalian. Angka berapa dan angka berapa yang harus sama angkanya yang hasilnya 25. Nah, anak-anak ingat lagi perkalian 2 kali 2 kan 4.
3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Oh, berarti ini diisinya adalah 5 kali 5. Jadi makanya 25 sama dengan 5 kali 5. Nah, berarti anak-anak tinggal tulis penjelasannya di bawahnya. Maka sisi persegi adalah 5 cm. Begitu ya. Kalau diminta mencari sisi persegi, luasnya sudah diketahui, maka anak-anak tulis seperti ini. Misalkan sudah diketahui sisi luasnya adalah 36, berarti anak-anak cari tuh 36 berapa kali berapa, angka sisinya harus yang sama. 36 kan 6 kali 6, maka berarti panjang sisinya 6. Nah, kalau di sini dia mencari yang luasnya 25, berarti berapa tuh? 25 hasil perkalian berapa ya, yang angka yang sama ya? Kan 5 kali 5, ya sudah berarti sisinya adalah 5. Nah, sekarang contoh yang ketiga, jika keliling persegi sudah diketahui, diminta untuk menentukan panjang sisi persegi. Caranya bagaimana? Nah, anak-anak lihat lagi di contohnya nih. Keliling sebuah persegi 48 cm. Berapa sentimeter panjang sisi perseginya? Ingat, segala sesuatunya harus tulis dahulu rumusnya. Karena dia berhubungan dengan keliling persegi, anak-anak tulis rumus keliling persegi. K sama dengan 4 kali S. Nah, anak-anak lihat lagi nih. Mana-mana yang sudah ada angka-angkanya, huruf-huruf diganti dengan angka. Oh, K ini sudah ada angkanya nih. Kelilingnya kan sudah ketahuan nih, 48. Anak-anak tulis di sini 48. Terus berarti 48 sama dengan 4 kali S. S-nya kan belum ketahuan kan? Nah, S inilah, sisi inilah yang akan kita cari. Nah, anak-anak harus tahu, kalau di soal sudah ada angka kelilingnya, di soal sudah ada angka luasnya, maka ada cara yang lebih cepatnya, yaitu pokoknya keliling dan luas itu dibagi dengan angka-angka yang sudah ada. Anak-anak harus ingat dulu seperti pembagian yang di sini nih. Kalau pembagian yang di sini kan, kalau yang di luar itu kan berarti pengemis, yang di dalam orang kaya. Nah, si keliling dan luas pun juga kita umpamakan atau kita ibaratkan bahwa dia adalah orang kaya. Jadi kalau di soal ada keliling, maka tugasnya di soal ada keliling lalu diminta cari sisinya. Berarti keliling bagi angka-angka yang ada. Begitu maksudnya ya. Nah, jadi ini anak-anak kan tadi udah tulis nih, kelilingnya sama dengan 48, lalu sama dengan 4 kali S, karena S-nya belum diketahui, maka kita tulis di sini S sama dengan berarti keliling dibagi 4. Jadi 48 dibagi 4. Ingat ya, selalu keliling diumpamakan dengan orang kaya, berarti orang kaya bagiin angka yang ada. Ya sudah, berarti 48 bagi 4 gitu ya. Atau anak-anak mau pakai tulis rumusnya sendiri juga boleh. S sama dengan K bagi 4 gitu boleh juga. Kalau mau seperti ini pun juga boleh saja ya. Terus berarti ini 48 bagi 4 kan harus susun ke bawah. Anak-anak harus ingat lagi cara susun ke bawah, tidak boleh lupa. Usahakan tidak memakai kalkulator. Kalau mau memakai kalkulator boleh, tapi setelah mengerjakan ini manual ini. Jadi kalkulator fungsinya gunanya untuk mengecek saja ya. Jadi anak-anak tetap mencoba dulu dengan bagi susun ke bawah supaya tidak lupa. Nah, setelah kita dapatkan ini berarti adalah 12, anak-anak tinggal bikin penjelasannya. Maka sisi perseginya adalah 12 cm. Ingat ya, menulis sisi persegi, menulis keliling, tidak perlu pakai tanda persegi tanda 2 di atas sini. Yang pakai tanda 2 di atasnya begitu itu hanya untuk apa? Untuk menjelaskan luas. Nah, itu rumus yang anak-anak harus juga ingat. Mencari sisi persegi diketahui keliling bagaimana. Mencari sisi persegi diketahui luas bagaimana. Nah, itu anak-anak harus catat rumusnya. Nah, rumus-rumus ini sedikit-sedikit harus dihafal. Karena apa? Nanti akan ada lagi bangun datar yang lain dengan rumusnya yang juga beda pula ya. Jadi akan tambah-tambah lagi rumusnya. Jadi sedikit-sedikit harus dihafal ya. Itu saja anak-anak ya. Jadi anak-anak catat semuanya dari rumusnya, dari contohnya ya. Contohnya contoh soal-soalnya itu anak-anak perlu catat supaya tidak lupa. Ya, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang persegi. Semoga membantu anak-anak untuk menyelesaikan latihan soalnya di Google Classroom. Sampai demikian ya, sampai ini dulu ya anak-anak ya. Sampai jumpa lagi.